Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi program HTML menggunakan JavaScript. Hari ini kita akan belajar percabangan. Percabangan adalah ketika suatu perintah itu dapat memilih benar atau tidak menggunakan perintah if, atau suatu perintah memilih lebih dari dua kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 menggunakan perintah switch. Oke, sekarang kita akan lihat satu contoh program seperti ini. Oke, ini ada satu contoh program. Jadi misalkan di sini nilainya saya masukkan, misal nilainya 50. Klik hitung maka tidak lulus. Kalau misalnya nilainya 80, klik hitung maka hasilnya lulus. Atau kalau misalnya dapat nilainya jelek ya, 25, hitung tidak lulus. Atau kalau 100 lulus. Jadi hasilnya ini ada dua kemungkinan, lulus atau tidak. Nah, bagaimana kita membuat programnya? Oke, kita lihat sekarang programnya. Pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu bagian body. Di body di sini ada dua kotak. Jadi udah pasti kita gunakan dua buah perintah input tipe teks name kotak 1 dan input tipe teks name kotak 2. Jadi di sini untuk nilai itu kotak 1, untuk hasil itu kotak 2. Jadi di sini menggunakan dua kotak di bagian formulirnya. Kemudian ada dua buah tombol, satu input tipe button dan satu lagi input tipe reset. Nah, sekarang ini formnya, bodinya. Sekarang kita balik ke atas ke bagian head-nya. Bagian head di sini HTML head title, script language JavaScript, function ditekan. Nah, sekarang nilai diambil dari kotak 1. Jadi var nilai sama dengan parslot kotak 1. Lalu kita lakukan pengecekan. Nah, untuk melakukan pengecekan kita gunakan perintah if. If jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka var hasil sama dengan lulus. Jika tidak, else itu jika tidak, maka var hasil sama dengan tidak lulus. Jadi kita belajar perintah baru ini ya, yang saya beri warna. Ini perintah if. If dalam kurung kondisinya seperti apa, nilai lebih besar sama dengan 60. Jika ya, maka hasilnya lulus. Jika tidak, hasilnya tidak lulus. Nah, kalau sudah, kita harus keluarkan atau output atau tampilkan hasilnya ke kotak 2. Jadi dokumen isianku titik kotak 2 titik value sama dengan hasil, maka hasil if-nya ini lulus atau tidak lulusnya akan masuk atau tampil di kotak 2 ya. Ini contoh program yang pertama. Contoh program yang kedua. Nah, contoh program kedua itu seperti ini. Kalau misalnya saya masukkan angkanya 1, maka muncul tulisan bilangan ganjil. Kalau misalnya 4, bilangan genap. Kalau 81 bilangan ganjil, misal 122 bilangan genap. Nah, programnya seperti apa? Nah, kita lihat programnya. Nah, ini programnya. Pertama-tama seperti biasa di bagian bawah ada dua kotak. Kotak 1 ini angka, kotak 2 ini untuk adalahnya. Dua kotak, lalu dua tombol, input tipe button dan input tipe reset. Nah, sekarang kita lihat programnya. HTML head title, script language JavaScript, function ditekan. Angka diambil dari kotak 1. Jadi var angka parslot kotak 1. Nah, oke, mungkin tadi ada yang sedikit ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui suatu angka itu ganjil atau genap? Suatu angka itu ganjil atau genap dilihat dari hasil pembagian dengan bilangan 2. Jadi kalau misalnya ada angka dibagi 2 itu tidak bersisa atau sisanya 0, maka bilangan genap. Tapi kalau ada angka dibagi 2 itu sisanya ganjil, contohnya 5 atau 7 dibagi 2 itu 3, sisanya 1. Jadi kalau bersisa maka bilangannya ganjil. Nah, untuk mengetahui sisa itu adalah di dalam komputer atau di dalam JavaScript itu adalah persen. Persen di sini adalah maksudnya adalah sisa. Jadi kalau angka 2 angka dibagi 2 sisanya 0, ini sama dengannya 2 ya. Hati-hati di sini sama dengannya 2 kali.
If angka persen 2 sama dengan 0, jadi artinya kalau angkanya dibagi 2 itu tidak bersisa atau sisanya 0, maka bilangannya genap. Else kalau bukan bilangannya ganjil. Nanti hasilnya harus dimasukkan ke kotak 2 seperti tadi. Oke ya, ini latihan yang kedua. Latihan yang ketiga seperti ini. Kalau saya masukin angkanya 1, muncul hari Senin. Kalau 2, hari Selasa. Kalau 3, hari Rabu. 4, hari Kamis. 5, hari Jumat. 6, hari Sabtu. 7, hari Minggu. Kalau 8 atau lebih, salah masukkan. Jadi masukkan angka 1 sampai 7 atau saya masukin 100. Masukkan 1 sampai 7 ya. Balik lagi kalau 3 itu Rabu. Nah, programnya seperti apa? Nah, seperti biasa ada 2 kotak dulu di bagian bawah. Ada 2 kotak di bagian bawah di sini. Jadi pertama-tama angka kotak 1 adalahnya kotak 2. 2 buah tombol, input tipe button dan input tipe reset. Nah, sekarang programnya. HTML head title. Script language JavaScript function ditekan. Angka diambil dari kotak 1. Angka sama dengan password kotak 1. Nah, sekarang perintah untuk lebih dari satu pilihan. Kalau if itu hanya 2 kemungkinan, ya atau tidak. Nah, sekarang kalau perintahnya lebih dari 1, kemungkinannya lebih dari 1, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, kita gunakan perintah namanya adalah switch. Kita gunakan perintah switch. Switch angka. Jadi bukan if tapi switch angka. Kalau angkanya 1, Senin. Kalau angkanya 2, Selasa. Kalau angkanya 3, Rabu. Angkanya 4, Kamis. Angkanya 5, Sabtu. Angkanya 7, Minggu. Jadi menggunakan case. Di case itu selalu ada breaknya di bawahnya, artinya udah beres. Nah, kemudian default. Kalau angka yang dimasukkannya bukan 1 sampai 7 itu default. Default kalau misal saya masukinnya 10, maka yang masuk case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bukan, masuknya default. Default hasil sebenarnya masukkan angka 1 sampai 7, nanti hasilnya dimasukkan ke kotak 2. Oke, jadi kita belajar menggunakan perintah switch. Contoh yang keempat seperti ini. Kalau saya masukin angkanya 1, bulan Januari, jumlah harinya 31. Kalau saya masukin angkanya 2, klik hitung, muncul bulan Februari, jumlah harinya 28. Kalau saya masukin angkanya 3, klik hitung, jumlah harinya bulannya Maret, jumlah harinya 30 ya. Nah, 4 dan seterusnya. Programnya seperti apa? Kita lihat programnya. Seperti ini. Kotaknya di sini ada 3. Jadi kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. 3 kotak. Nah, sekarang kita lihat programnya. HTML head title, script, function ditekan. Angka itu dari kotak 1. Nah, kalau angkanya 1, switch angka. Kalau angkanya 1, bulannya Januari, hasilnya Januari, harinya 31 hari, break. Jadi di sini perintahnya ada 2 kalau case 1. Kalau case-nya 2, bulannya Februari, jumlah harinya 28. Kalau case-nya 3, jumlah hari bulannya Maret, jumlah harinya 30. Oke ya. Ini programnya belum beres ya. Kalian lanjutkan sendiri ya. Case-nya 4, case-nya 5, 6 sampai bulan Desember, sampai case-nya 12. Oke, ini demikian pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.